yang akan tadi ingin saya tanyakan begitu Mas, seputar tentang karma kolektif. Bisakah karma ini tidak per individu tetapi secara berkelompok dalam satu keluarga mungkin? Bagaimana? Bisa, karma itu ada dua. Satu individu, satu kolektif atau kelompok. Orang berperang bersama sebagai tentara, nah itu sebagai karma kelompok. Orang melakukan kemurahan hati bersama-sama, itu juga karma kelompok. Orang menanam penghijauan di Gunung Merapi bersama-sama, tidak pandang bulu agamanya apa, rasnya apa, etnisnya apa. Perbuatan baik kelompok. Tapi juga ada perbuatan baik yang pribadi. Orang sudah memberi makanan dana bersama-sama, urunan, tapi ini dia masih nomboi lagi yang lebih. Nah ini dia masih kacek, lebih lagi itu karma pribadi. Oleh karena itu begini Mbak, kalau ada bencana alam, kenapa di tsunami itu banyak orang yang mati? Ada orang yang masih kecil bayi malah tidak mati. Karena karma individunya tidak memungkinkan berbuah dia celaka. Begitu. Gitu loh. Itu ada pengaruhnya begitu. Ya. Nah sekarang saya akan melanjutkan tentang kebijaksanaan Mbak. Kebijaksanaan itu orang seharusnya bukan hanya orang Buddha, bukan hanya cukup jadi orang baik, tapi juga jadi orang bijaksana. Karena kebijaksanaan ini yang menyelesaikan masalah-masalah nanti. Ya, contohnya begini, ada seorang biksu kan dulu dikasih sumbangan coklat banyak sekali. Ya yang sama nera kecil-kecil, anak kecil-kecil diomongi, ini coklat hanya untuk orang dewasa. Kalau anak kecil makan mati. Dicoba sama neranya, loh kok enak? Kayak konco-konconya entek. Lah, gue kan bingung. Caranya menerangkan kepada biksu kepalanya gimana? Akhirnya biksu kepala ini kan punya cawan mahal dan disukai. Dipecahin, gitu. Habis itu yang habis ini lapar, nangis dia. Loh kok nangis apa? Saya tadi bersih-bersih ruangan Bapak, tapi karena tidak hati-hati cawan kesukaan Anda pecah. Nah terus kan Bapak bilang kalau makan coklat mati. Saya menyesal sekali, saya makan coklat 1 kok tidak mati, 2 kok tidak mati, 3 tidak mati, akhirnya habis saya nggak mati, makanya saya nangis gitu. Lah ini kenakalan anak ini ada sebetulnya untuk mengcounter kebohongan orang dewasa. Ini kebijaksanaan juga. Ada seorang pasangan suami istri, sing lanang itu selalu telat, kurang mendengarkan istrinya dan sebagainya, kawin sudah 21 tahun. Nah ini si istrinya ngomong, kowe iki wong paling idiot sempurna di dunia, pedok sempurna gitu. Nah sing laki-laki kemudian bilang, kamu jangan menyanjung saya, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Dan tenan itu ya. Gitu. Ya itulah, sehingga bahwa karma kolektif pun juga sebenarnya bisa berbuah begitu, walaupun ketika ada di antara orang-orang tersebut, mereka sudah berbuat hal yang baik, hal yang bijak begitu. Oh iya. Jadi karma itu kalau ketika sudah kelompok, nanti yang akan memetik kelompok. Misalnya, lu kok satu rombongan ini terlahir di satu keluarga yang sama atau masyarakat yang sama kok sejahtera semua, golek rezeki lancar semua, itu indikasi ada karma kelompok di situ. Tapi mesti di antara kelompok itu ada yang menjilo dalam bahasa Jawa. Itu artinya ada yang spesial, ada yang menjadi pemimpinnya, ada yang buahnya kebahagiaan itu lebih-lebih, berarti karma pribadinya dia lebih dominan. Gitu. Sing liyane bikin jembatan, urunan semuanya 1 juta per kepala, dia urunannya 10 juta, mesti dia hasilnya lebih besar. Gitu. Iya ya. Baik, menggarisbawahi bahwa tadi dalam kehidupan di masyarakat begitu, ada kelompok-kelompok orang yang mungkin hidupnya sangat mapan, nyaman, mewah begitu. Sementara berkebalikan mereka yang hidupnya berkekurangan. Nah, apakah hal tersebut memang bisa dirubah saat ini? Bisa, Mbak. Jadi orang menderita itu sebagian karena karma buruk di masa lalunya berbuah. Sebagian karena sistem sosial dia tempat hidup tidak adil dan jahat. Nah, makanya ini dua-duanya bisa diubah. Satu dengan berbuat baik dan bekerja keras. Yang pertama. Yang kedua, sistem sosial tempat dia hidup yang menindas harus dihilangkan. Itu yang disebut dengan kejahatan struktural. Misalnya petani di sini kalau panen itu hanya dihargai 1 juta 2 juta. Dijual ke kota, misalnya dari desa dijual ke kota, itu ternyata pikul ya, apa itu harganya 5 juta 6 juta. Di situ ada ketidakadilan struktural. Nyambut guys, serajin-rajin apapun harganya cuma 1 juta 200, berarti yang membuat dia miskin itu sistemnya jahat. Nah, sistem yang seperti ini perlu dikritisi, perlu diubah. Bisa diubah. Gitu. Oh baik, benar sekali. Kalau begitu dalam hidup tentunya semua orang akan mengharapkan hidup yang berbahagia, semuanya begitu. Lalu untuk tahap kita bisa memperoleh hidup yang benar-benar bahagia ini seperti apa? Satu, kerja. Yang kedua, beramal baik.
dengan landasan hati belas kasih. Yang ketiga dengan kebijaksanaan. Udah dilakukan. Ya, selama kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi orang yang bermanfaat dan berbobot, kita akan bahagia. Kita ada manfaatnya untuk dunia, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Kita bahagia, pasti. Begitu, Mbak. Bagaimana ketika faktor dari luar, faktor ekstern misalnya terjadi hal-hal yang buruk, ada tindakan yang akhirnya mencederai dari kebahagiaan tersebut, maka sifat ataupun langkah apa yang harus kita ambil? Ya, kerja itu menangkis banyak masalah dalam hidup. Perbuatan baik menangkis banyak ketidakberuntungan dalam hidup. Kebijaksanaan ini mahkota untuk kita menghadapi masalah-masalah. Masalah tidak terhindarkan dalam hidup, sakit, konflik, ada masalah dengan orang, pertentangan itu kan isinya kehidupan. Tapi bagaimana kita merangkul, menyikapi, misalnya musuh itu kalau sering kita hadapi dengan konfrontasi, malah hasilnya nanti malah akan ada pertentangan-pertentangan yang lebih, karena violence breed violence misalnya. Tapi kalau musuh kita rangkul, dan akhirnya nanti bisa jadi teman, kan jadi kita nyaman dan happy, itu kebijaksanaan. Begitu. Ya, dalam hal ini ketika lingkungan menjadi satu faktor yang dominan dalam kehidupan kita, baik dan terutama ketika lingkungan tersebut membuat hidup kita tidak nyaman, tidak bahagia begitu. Mas Bram, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya berjuang untuk menghadapi lingkungan itu. Karena ketika kita sudah bijaksana, ketika bekal perbuatan baik kita ada, kita tantangannya itu adalah bagaimana kita menghadapi lingkungan yang kurang mendukung. Mesti ada jalannya kalau karmanya baik. Kita sebagai orang baik, karmanya baik, jalannya mesti ada. Kemudian kebijaksanaan itu, bagaimana kita menyikapi hidup dengan arif, mencari jalan keluar yang kreatif, itu loh yang bisa untuk menghadapi. Contohnya dulu, orang Indonesia mostly illiterate. Begitu ada pemikiran, oh ini pendidikan edukasi harus ditingkatkan. Akhirnya kesadaran, kepintarannya masyarakat muncul, kesadaran mereka muncul, ya mengubah tatanan sosial. Ya itu, jadi memang harus ada kebijaksanaan, ada pendidikan, dan upaya-upaya lain. Kita kan berbicara tentang profesi, begitu. Ketika seseorang kemudian harus memilih suatu profesi, di mana profesi tersebut mungkin bertentangan dengan kata hatinya, karena yang bersangkutan merasa bahwa profesi yang saya lakukan ini akan akibatnya mungkin tidak optimal, begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah ini masalahnya harus spesifik dulu. Ketidaknyamanan itu hanya karena suka dan tidak suka, tetapi profesinya masih berguna untuk masyarakat. Apa itu profesi yang betul-betul jahat? Kalau profesinya betul bikin racun, terus kemudian pestisida atau sebuah penelitian rekayasa sosial yang merugikan masyarakat, ya kita mendingan kalau kita berkarakter kuat kita abstain, apa itu resign dari situ. Tetapi kalau hanya suka tidak suka, kan itu bisa kita cari kompensasi di tempat lain. Masih ada manfaatnya untuk masyarakat, ya nggak apa-apa dijalani. Kalau tidak suka bisa ganti. Gitu. Salah satu sila Pancasila bahwa menghindari pembunuhan misalnya begitu ya, dan profesi seorang tersebut misalnya nelayan, begitu. Otomatis ini akan membuat pembunuhan yang cukup banyak ya terhadap makhluk lain. Apakah hal tersebut akan dapat mempengaruhi dalam kehidupannya? Oh, ini misalnya umat Buddha di Pandangan itu kan ribuan di dekat mana itu di daerah Pati sana, Rembang ya, itu banyak profesinya nelayan, nggak ada pilihan lain, Mbak. Tetapi mereka tahu bahwa itu membunuh, kurang begitu bagus, tapi mereka beramal di tempat lain. Membangun wihara, membuat beasiswa untuk orang-orang miskin. Kemudian untuk orang-orang yang itu diberi pinjaman, yang nggak orang dikasih, oh misalnya memelihara sapi, ada kredit dan sebagainya. Mengentaskan orang lain tetap bahagia kok dia. Karena nggak punya pilihan lain. Tapi dia bisa berbuat baik di tempat yang lain. Begitu ya. Intinya adalah berbuat kebajikan dimanapun kita berada, berpijak begitu ya. Mesti bahagia. Ya, baik Mas Bram, karena keterbatasan waktu mungkin bisa disimpulkan untuk pembicaraan kita berkait tentang karma dan kebahagiaan ini. Ada sebuah cerita, seorang pendeta, pendeta baru ini cerita, bersemangat sekali, pintar, lucu. Ya, orang pertama suka dengan dia. Pertemuan berikutnya dia cerita itu lagi, topiknya sama, caranya sama. Orang sudah mulai berkurang. Kelima kali masih begitu, akhirnya kan orang protes. Kok seperti itu aja, bosan kami. Kemudian jawabannya apa? Kenapa saya masih harus mengganti topik ketika saya lihat Anda sama sekali belum melakukan apa yang saya katakan, yang saya ajarkan. Yang kedua, mindset Anda belum berubah menyikapi hidup. Mengapa saya harus membebani Anda dengan hal-hal lain? Anda belum praktek.
Jadi kesimpulannya Mbak, berkait dengan karma dan pengertian yang benar, prakteknya apa sing tok ngerteni. Titik ya. Teorinya sedikit saja tapi dilakukan. Cinta kasih, amal, kebijaksanaan, praktekan. Anda pasti bahagia. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi, praktekan. Berbela rasa, berdana, beramal, kemudian belajar untuk mendewasakan diri. Cukup. Mesti bahagia. Dan itu akan bisa merubah sedikit demi sedikit karma buruk menjadi bisa kehidupannya lebih baik begitu? Pasti. Jawabannya pasti ya. Baik, menarik sekali untuk perbincangan kita Mas Bram. Semoga bermanfaat. Dan baik pemirsa, sampai di sini untuk jumpa kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Jogja memang istimewa. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.